Halo semuanya, perkenalkan saya Imam Hasan, dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, sebuah perguruan tinggi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di PKN STAN, saya mengajar mata kuliah di bidang hukum, yaitu pengantar ilmu hukum, hukum litigasi, hukum perdata, dan hukum perusahaan dan bisnis. Pada sesi PDD UKTPT kali ini, saya akan mendeskripsikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Hukum Perusahaan dan Bisnis dan dilanjutkan dengan penayangan salah satu video pengajaran untuk submateri Hukum Kepailitan dan PKPU. Sesuai dengan namanya, sesungguhnya mata kuliah Hukum Perusahaan dan Bisnis ini terdiri dari dua submata kuliah utama, yaitu Hukum Perusahaan dan Hukum Bisnis. Hukum perusahaan akan disampaikan atau dipelajari pada term pertama atau sebelum mid-test, dan hukum bisnis akan dipelajari pada term kedua atau setelah mid-test. Untuk hukum perusahaan, mahasiswa akan belajar tentang intinya adalah terkait dengan bentuk-bentuk perusahaan atau perusahaan dalam keadaan diam yang meliputi tentang bentuk-bentuk perusahaan secara umum, baik perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer atau CV, persekutuan terbatas atau PT, PT terbuka atau go public, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, badan layanan umum, dan bentuk badan usaha atau badan hukum lainnya. Utamanya pembahasan akan dilakukan terkait dengan pendirian, anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, perbuatan para sekutu atau organ perusahaan, dan hubungan internal atau eksternal para sekutu atau organ perusahaan tersebut, kemudian lingkup dan kewenangan, serta tanggung jawab atau liability dari para sekutu dan organ perusahaan tersebut. Sedangkan untuk hukum bisnis, mahasiswa akan belajar tentang hukum perusahaan dalam keadaan bergerak, dalam tanda petik ya. Yang intinya adalah bagaimana perusahaan tadi menjalankan aktivitas bisnisnya dalam konteks perusahaan dalam keadaan bergerak tadi. Baik meliputi aksi korporasi yang terdiri dari merger, akuisisi, konsolidasi, spin-off, split-off, kemudian hukum pasar modal, pasar uang dan surat berharga, bank dan lembaga keuangan lainnya, lembaga pembiayaan, kredit sindikasi, hukum asuransi, hukum persaingan usaha dan anti monopoli, hak kekayaan intelektual, hukum kepailitan, dan PKPU, serta pembubaran, pemberesan atau likuidasi perusahaan. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Pada pertemuan ke-14 ini, kita akan membahas tentang salah satu sub materi untuk hukum perusahaan dan bisnis, yaitu tentang kepailitan dan PKPU. Apa itu kepailitan? Dan apa itu PKPU? Kalau kita bicara tentang kepailitan, saya ingin mengajak teman-teman untuk lihat apa ya, latar belakang atau sejarahnya lah. Bukan latar belakang atau sejarah tentang perundang-undangan, tapi kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga perlu yang namanya dibuat suatu undang-undang ataupun hukum kepailitan. Jadi teman-teman, kalau eh, perlu kita ketahui adalah bahwa mungkin di antara kita pernah dengar yang namanya utang itu ya harus dibawa mati. Yang namanya utang itu harus dilunasi, ya. Bahkan kalau kita bicara tentang agama misalnya, mohon maaf, kita pakai agama Islam karena saya tidak menguasai untuk agama selain Islam, khawatir nanti malah keliru ya. Dalam agama Islam misalnya, dalam Al-Quran, dalam hadis, itu diatur mengenai bahwa utang itu ya dibawa mati. Gitu. Sehingga tidak jarang kita
mendengar kalau misalnya pada keluarga-keluarga yang sedang berduka, itu anggota keluarganya suka nanya, oh, sudah membuat pengumuman gitu. Apakah di atas liang lahat saudara atau keluarganya atau di media massa yang memberikan pengumuman gitu. Siapa yang kira-kira almarhum pernah berhutang nggak? Siapa yang punya piutang kepada almarhum? Tolong kasih tahu kami biar kami lunasi. Karena menurut ajaran agama ya utang itu sampai dibawa mati gitu. Nah, ajaran ini ternyata jauh sebelum eh, Kekaisaran Romawi kuno pun, kalau kita baca dari bukunya Profesor Sultan Reni Sahdeni, beliau juga mengemukakan bahwa di zaman Romawi kuno pun ketentuan mengenai atau budaya atau keyakinan mengenai bahwa suatu utang memang harus dilunasi itu sudah ada dari yang larangan eh, orang yang berhutang ketika meninggal untuk dimakamkan itu dia nggak bisa dimakamkan sebelum utangnya dilunasi karena dianggap nanti jiwanya nggak diterima oleh Tuhan misalnya. Atau dalam perkembangan selanjutnya utangnya itu dilunasi dengan organ-organ tubuh manusia. Dalam perkembangannya lagi pelunasan itu bahkan diganti dengan tubuh atau fisik dari orang yang berhutang yang pada akhirnya melahirkan yang namanya perbudakan. Jadi perbudakan itu lahir ya karena adanya sebagai mekanisme atau instrumen untuk menggantikan utang itu. Nah, itu menjadi konsepsi yang dari zaman dulu kala memang yang namanya utang itu harus dilunasi. Itu sudah rumus umat manusia gitu dari zaman dulu. Nah, oleh karenanya tidak bisa orang mengatakan bahwa saya berhutang karena saya nggak bilang saya akan menjamin akan melunasinya, maka saya bebas. Kalau nanti saya mati dan seterusnya, maka saya nggak perlu melunasi, gitu. Walaupun nanti kalau kita bicara hukum perdata ada ketentuan mengenai apakah hutang bisa diwariskan atau tidak. Itu lain cerita nanti kita diskusikan dalam uh, materi atau tema diskusi yang lain. Nah, selanjutnya dalam perkembangannya dalam KUH Perdata, ketentuan mengenai sifat kewajiban atau keniscayaan atau kemutlakan bahwa utang itu harus dilunasi itu diatur diakomodir pengaturannya dalam suatu yang namanya ketentuan yang sering disebut sebagai jaminan umum kebendaan. Itu adanya di pasal 1131 KUH Perdata atau BW. Di sana dinyatakan bahwa berdasarkan pasal 1131 BW diatur bahwa segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jadi segala, semuanya ya, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan seorang, perikatan-perikatan debitur itu. Ini artinya apa? Artinya bagi seorang debitur, seorang di sini bisa orang perorangan, bisa juga badan hukum, gitu ya. Yang namanya debitur atau orang yang berhutang, itu demi hukum, seluruh hartanya itu menjadi jaminan bagi pelunasan utang-utangnya. Jadi dalam hukum jaminan kebendaan teman-teman sudah belajar gitu, bahwa ada benda-benda yang dijaminkan ketika berhutang saya menjaminkan dengan apakah jaminan fidusia, hak tanggungan, gadai, hipotek, resi gudang gitu ya. Ketika berhutang memang saya di perjanjiannya disepakati bahwa benda ini menjadi jaminan. Kalau itu kan clear ya. Kalau saya gagal melunasi utang saya, maka benda-benda itu dapat disita oleh kreditor. Kenapa begitu? Karena bendanya memang saya jaminkan. Tapi pasal 1131 KUH Perdata atau BW ini, dia nggak mengatakan bahwa hanya benda-benda yang dijamin saja. Benda-benda yang dijaminkan saja yang bisa disita oleh kreditor, yang menjadi jaminan bagi pelunasannya. Tapi juga seluruh benda.
baik yang dijaminkan maupun tidak, semuanya merupakan jaminan atas pelunasan utangnya. Itu namanya jaminan umum kebendaan. Nah, dengan demikian, tidak bisa seorang debitur ketika dia gagal bayar, gagal melunasi, entah gagal itu karena tidak mampu atau karena tidak mau, kemudian dia ngeles, nggak bisa, aset saya ini kan nggak saya jaminkan. Nggak bisa, karena pasal 1131 bergerak wetbook atau KUH Perdata sudah menyatakan hartamu, baik kamu jaminkan atau tidak pada saat akad kredit atau bikin perjanjian utang, demi hukum dia merupakan jaminan bagi pelunasannya. Ini ada ilustrasi gambar yang saya ambil dari akun YouTube di YouTube diskusi hukum ya. Saya cari-cari tiknya. Ini bagus nih apa redaksionalnya. Hartamu jaminan utangmu meski tidak diperjanjikan. Ya, itu kira-kira untuk menggambarkan pasal 1131 BW itu tepat nih apa namanya kalimatnya. Nah, kemudian ketika ada hutang yang sudah jatuh waktu, jatuh tempo, tapi tidak dilunasi, atau debitur ingkar janji, atau dalam bahasa hukum perjanjian namanya one prestasi, entah karena one prestasinya itu kayak tadi yang saya sampaikan, tidak mampu, karena bisnisnya gagal, tidak memiliki kemampuan secara keuangan untuk melunasi, atau karena tidak mau menunda, mengalokasikan, pokoknya intinya utangnya tidak dilunasi. Maka bagaimana mekanisme penyelesaiannya? Tentu ada mekanisme damai, negosiasi, mekanisme-mekanisme pendekatan komunikasi personal dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang jalur litigasi. Entah karena jalur komunikasi mampet, tertutup, atau memang ya daripada percuma, maka kita pakai jalur litigasi saja. Nah, secara umum untuk menyelesaikan jalur pelunasan kredit macet tadi atau piutang yang macet tadi, seorang kreditur akan menggugat ke pengadilan perdata melalui sebuah gugatan perdata, gugatan one prestasi namanya. Nah, namun demikian dalam prakteknya, karena gugatan perdata itu jangka waktunya sedemikian lama, seringkali ketika putusan sudah gugatan sudah diputus pada tingkat pertama, sama debitur diajukan banding, kemudian lagi bisa diajukan kasasi. Sampai dengan kasasi itu untuk dinyatakan inkrah tadi butuh waktu yang sedemikian lama, tahunan, bisa setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Kalau sudah inkrah bisa jadi objek yang diperjanjikan udah nggak ada barang yang bisa disita lagi, mau dieksekusi sudah nggak ada barangnya. Sehingga seringkali peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan ini tidak tercermin dari mekanisme gugatan perdata umum ini. Sehingga hukum memberikan ruang kepada pemohon pencari keadilan dalam hal ini kreditor untuk punya cara yang cepat supaya dia bagaimana cara menghadapi debitur-debitur yang dalam tanda petik nakal tadi, sehingga tidak ada kesempatan untuk memiliki ruang untuk menghindar dari kewajiban pelunasan utangnya tadi dengan ngatur waktu tadi. Maka diciptakanlah yang namanya lembaga kepailitan. Kalau di sini jangka waktunya tidak diatur, kepailitan itu ada jangka waktunya. Berapa? Cuma 60 hari. Bayangkan, 60 hari sudah harus diputus. Hakim tidak punya pilihan lain, 60 hari sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, maka 60 hari sudah harus diputuskan. Kalau sudah terbukti, nanti kita lihat bagaimana ya apa yang dimaksud kapan suatu putusan itu permohonan itu dia harus dikabulkan ketika memenuhi syarat yang namanya pembuktian sederhana gitu ya. Maka 60 hari itu harus dikabulkan. Tidak boleh lebih gitu. Undang-undangnya bilang 60 hari harus dikabulkan.
Bayangkan dari jangka waktu yang di sini bisa sampai memakan waktu bertahun-tahun, paling cepat mungkin setahun itu. Nggak mungkin, dalam prakteknya tidak mungkin setahun inkrah sampai kasasi, tapi ini di shortcut sampai hanya 60 hari saja. Bahkan kalau permohonan PKPU namanya, bukan kepailitan, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang, itu hanya 20 hari, sudah harus diputus. Gitu. Ya, nanti kita coba lihat apa bedanya kepailitan dengan PKPU. Nah, jangka waktu yang singkat itu dianggap memberi kepastian hukum yang lebih baik kepada si kreditor untuk mendapatkan pengembalian atau pemenuhan hak-hak dia berupa piutang yang macet tadi. Nah, sebagai upaya untuk memperpendek jarak kesenjangan jangka waktu tadi antara gugatan perdata biasa dengan kepailitan, sebenarnya gugatan secara perdata juga sudah mengintrodusir yang namanya gugatan sederhana. Gugatan sederhana itu sebenarnya biar keluhan ataupun komplain dari masyarakat atau penggugat selama ini yang jangka waktunya bertahun-tahun tadi, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tadi, itu bisa diselesaikan padahal nilai piutangnya nggak besar gitu. Jadi untuk piutang-piutang yang kecil, yang nilainya paling tinggi 500 juta, itu nggak perlu pakai gugatan biasa, cukup gugatan sederhana. Jangka waktunya berapa lama? Cuma 25 hari. 25 hari sudah harus diputus, dan kalau si tergugat tidak mengajukan keberatan, upaya hukumnya hanya keberatan, nggak bisa banding, kasasi, PK, nggak bisa. Jadi hanya keberatan. Kalau sudah, maka kalau PK masih dimungkinkan ya, tapi kasasi tidak mungkin, tapi sudah langsung berkekuatan hukum tetap. Nah, oleh karenanya, gugatan sederhana ini juga dianggap sebagai mekanisme yang cukup efektif untuk menyelesaikan gugatan utang piutang atau uh, perjanjian kredit ini. Akan tetapi, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk gugatan sederhana itu nilai sengketa materialnya itu maksimal hanya 500 juta saja. Di atas itu nggak bisa pakai gugatan sederhana. Maka di atas 500 juta jalurnya adalah kalau nggak gugatan biasa, ya kepailitan. Gitu. Nah, itulah betapa praktisnya dan efisiennya terlepas dari pro dan kontra atau kelebihan dan kelemahan, tapi ini menjadi salah satu eh, ruang yang disediakan oleh hukum kepada para pencari keadilan, dalam hal ini kreditor, untuk mendapat pelunasan dari debitornya atas piutang yang dalam tanda petik macet itu. Ya, itulah sebagai pengantar kenapa lahir yang namanya lembaga kepailitan. Nah, kemudian apa itu kepailitan dan apa syaratnya sehingga atas suatu utang atau kepada seorang kreditor itu dia punya hak untuk mengajukan permohonan kepailitan. Dan sebelum kita lanjut ke materi apa itu kepailitan dan PKPU, maka saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa saat ini setidaknya undang-undang yang menjadi acuan utama untuk memahami tentang kepailitan dan PKPU adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Nah, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, diatur bahwa syarat untuk dapat mengajukan kepailitan dan PKPU itu sangat mudah sebenarnya. Tapi kalau dibilang mudah ya mudah-mudah susah gitu. Karena ada susahnya juga nanti. Tapi relatif sederhana. Syaratnya itu cuma dua. Jadi syaratnya cuma dua. Satu, si debitor. Ini kan ada kreditor, ada debitor. Jadi si kreditor ini bisa mengajukan permohonan pilot ke pengadilan niaga. Syaratnya si debitor ini punya minimal 2 utang. Sebentar saya taruh di sini saja ya. Syaratnya di sini
Kalau dari definisi pasal 2 ayat 1 ini, syaratnya itu cuma dua. Syarat dapat diajukan permohonan pilot. Satu, adanya minimal dua utang. Dan yang kedua, minimal salah satunya telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jadi syaratnya cuma dua, tapi ini syaratnya dan ya, dan syaratnya. Jadi si debitur itu kalau misalnya di sini ada AIS, AIS jadi debitur punya utang kepada saudara Anggi. Apakah ketika sudah jatuh waktu, apakah Anggi bisa mengajukan permohonan ke pengadilan niaga supaya PT AIS atau saudari AIS dinyatakan dalam keadaan pilot? Maka saudara Anggi harus bisa membuktikan, menunjukkan kepada pengadilan hakim di pengadilan niaga bahwa satu, saudara AIS atau PT AIS ini punya dua kreditor, punya utang ke dua orang. Selain kepada saudara Anggi, harus bisa menunjukkan saudara Ais juga punya utang ke pihak yang lain. Ini yang saya bilang syaratnya dua, cuma dua, tapi terkadang tidak mudah. Kenapa? Karena di saudara Ais ini belum tentu merupakan PT terbuka, belum tentu menjadi perseroan TBK yang laporan keuangannya bisa diakses oleh saudara Anggi. Kan kita nggak tahu laporan keuangannya. Saudara Ais punya utang kemana saja. Kalau nggak bisa membuktikan itu, maka nggak bisa diajukan pilot. Saudara Anggi nggak bisa. Nah, syarat pertama, si pemohon harus tahu, harus bisa menunjukkan bahwa saudara Ais punya utang minimal ke dua orang kreditor, ke si pemohon ataupun ke yang lain. Dan syarat yang kedua adalah salah satu utang tadi sudah jatuh tempo atau jatuh waktu dan belum dilunasi. Ya, sudah diangsur mungkin tapi belum lunas, padahal sudah jatuh waktu. Nah, syaratnya itu dua, kumulatif. Nah, kalau dua syarat itu terpenuhi, maka tidak ada alasan bagi hakim di pengadilan niaga untuk menolak. Tapi syaratnya pembuktiannya harus sederhana. Nggak bisa misalnya saudara Anggi dengan saudara Ais jenis utangnya itu masih belum clear. Ya, misalnya ada masih perlu pembuktian, jangka waktunya belum diatur, dan karena sebab yang lain sebenarnya utangnya belum clear ya. Maka itu masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka penyelesaiannya harus melalui gugatan non prestasi di pengadilan perdata seperti yang tadi ya, yang ini. Nah, syaratnya cuma dua, sedemikian mudahnya. Sehingga seringkali di Indonesia ini dianggap ini perusahaan mau dipilotkan kok gampang banget ya di Indonesia. Ya karena memang tujuannya ingin menegaskan, mengingatkan kepada para debitur, Anda kalau punya utang, ya lunasi gitu. Ada mungkin pernah dengar ada kasus seorang eh, advokat gitu ya yang mau mengajukan permohonan pilot atau PKPU, yang diambil PKPU sih. Tapi nanti pada kesempatan berikutnya saya akan bahas bedanya pilot dan PKPU itu apa. Jadi kepailitan yang diajukan hanya karena punya, jadi sebuah perusahaan yang saya sebutkan saja karena kebetulan mereknya hari-hari ini juga nggak diperpanjang, namanya S Hardware gitu ya, di mana dia akan diajukan permohonan PKPU oleh salah satu konsultan hukumnya atas utang uang retainer, uang konsultasi bulanan, yang nilainya itu hanya 20 juta. 10 juta per bulan, ada 2 bulan kalau tidak salah. Padahal nilai asetnya itu ratusan miliar perusahaan ini. Bahkan mencapai triliunan bisa jadi termasuk aset-aset yang lainnya. Tapi kok hanya 2 juta bisa dijadikan dasar untuk mengajukan PKPU atau kepailitan. Berdasarkan Undang-Undang 37 tahun 2004, bisa nggak? Bisa. Akhirnya kan nggak sampai diajukan, kenapa? Karena dilunasi.
gitu ya. Nah, contoh yang lain kalau masih ingat dalam kasus PT Telkom dulu, Telkomsel kalau nggak salah ya. So, bukan Telkom, Telkomsel. Itu sama, pernah dinyatakan pilot tuh, walaupun akhirnya di tingkat kasasi dinyatakan dibatalkan. Kemudian dalam kasus prudensial, salah satu agen asuransinya mengajukan permohonan dan sama hakim pengadilan niaga prudensial dinyatakan pilot. Walaupun pada akhirnya setelah mengajukan kasasi, putusan pilot tadi dibatalkan. Nah, artinya, tapi kan akhirnya dilunasi. Ya, jadi intinya seperti di awal tadi saya sampaikan, yang namanya utang itu ya lunasi gitu. Kalau sudah jatuh tempo, lunasi. Kalau nggak bisa lagi berlindung pada nanti kalau digugat kan lama waktunya. Nggak bisa. Ada jalur singkat namanya kepailitan. Dan begitu perusahaan tadi atau debitur tadi dinyatakan pailit, maka putusan hakim pengadilan niaga itu berlaku serta-merta atau with verbal beats forat, walaupun dia nanti mengajukan kasasi. Sudah langsung bisa dieksekusi. Ya. Dan bahkan keberlakuannya itu di undang-undang kepailitan kita mengenai yang namanya zero hour principle atau zero hour rules. Jadi yang dimaksud zero hour principle itu apa? Putusan pilot dari pengadilan niaga yang dibacakan itu keberlakuan bagi debitur pilot itu dinyatakan dalam keadaan pilot itu berlaku sejak pukul 00 dini hari tadi. Jadi kalau misalnya di pengadilan niaga pada pengadilan negeri Makassar diputus sidangnya pukul 2 sore 14.00, maka perusahaan atau debitur itu dinyatakan pilot itu bukan sejak pukul 14.00 WIT atau WITA, tapi sejak pukul 00.00 hari itu. Hari misalnya ini hari apa, Is? Hari Rabu ya Pak ya. Rabu ya, hari Rabu. Hari Rabu pukul 14.00 WITA. Maka perusahaan itu status hartanya dalam keadaan pilot itu sudah berlaku pukul 00.01 ya 00 itu hari Rabu hari ini. Jadi kalau tadi pagi misalnya si debitur udah tahu, wah tanda-tandanya kita mau kalah nih, mau dinyatakan pilot nih. Maka aset-asetnya digeser, geser, dijual, dialihkan dan seterusnya, maka itu bisa dibatalkan oleh kurator melalui mekanisme apa? Namanya aksio pauliana. Jadi bisa digugat tuh supaya transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur atau pengurusnya yang berpotensi merugikan harta atau mengurangi nilai budil pilot dari si debitur itu bisa dibatalkan melalui mekanisme aksio pauliana. Oke teman-teman, saya rasa demikian untuk materi hukum kepailitan sebagai sebuah pengantar pada sesi atau pertemuan ke-14 ini. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan diskusikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik menyangkut apa yang akan terjadi ketika perusahaan dinyatakan pilot, kemudian apa bedanya antara kurator dengan pengurus, apa itu insolvensi, kapan suatu eh, status pilot itu dinyatakan berakhir, apa yang dimaksud dengan pengurusan dan pemberesan atas budel pilot, kita akan bahas pada sesi atau pertemuan selanjutnya.